Bismillahirrahmanirrahim. Izin pimpinan, saya Sri Untari Bisowarno, Dr. MAP, Ketua Umum Dekopin sekaligus Ketua Umum Koperasi Setiabudi Wanita Jawa Timur sebagai koperasi dengan model tanggung renteng. Izin kami menyampaikan pendapat, tapi sebelumnya kami memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 yang telah mengundang kami sebagai pelaku-pelaku koperasi agar kemudian mendapatkan masukan yang tepat sesuai dengan ibaratnya mengukur baju, baju itulah yang kami perlukan. Tetapi Bapak adalah yang menjahit, Bapak Ibu sekalian. Kami yang akan menggunakan baju itu. Bapak Ketua. Bapak Ketua Komisi 6, pimpinan Komisi 6 dan barusan tadi kami melihat RDP di Komisi 6 soalnya. Saya ulang sekali lagi. Bapak Ketua Komisi 11 dan Wakil Ketua Komisi 11 serta Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang sangat kami banggakan. Tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan bahwa akan memahamkan kembali dan akan menjahit kembali karena banyak kembangan masukan. Hal ini kami benarkan karena kami bersama-sama sudah berkumpul bolak-balik. Berkumpul bolak-balik itu beberapa kali, ada 3 kali berkumpul se-Indonesia untuk merumuskan maunya bajunya kami seperti apa. Karena memang di dalam kami itu ada macam-macam model baju, tetapi ada baju form yang memang secara general bisa kami pakai semuanya. Hanya ada yang modelnya mungkin kerahnya agak begini sedikit, lalu kemudian tangannya agak ada ini, sehingga ada model tanggung renteng, ada model syariah, ada CU, ada kemudian KCKS dan sebagainya. Nah, untuk itu kami melakukan pengumpulan aspirasi tersebut dan kemudian pada tanggal 28 kemarin kami mengerucutkan aspirasi itu, tetapi nanti breakdown dari itu semua teman-teman yang akan ikut menjelaskan. Apakah diizinkan untuk kami membacanya? Kami sudah storekan ke staf Komisi 11. Jika diizinkan kami akan membaca secara keseluruhan karena ini rapat dengar pendapat umum agar yang diterima adalah sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kami bahaskan. Izin. Diizinkankah pimpinan? Silahkan, asal jangan terlalu panjang nanti marah yang di belakang. Iya, terima kasih. Usulan Dewan Koperasi Indonesia terhadap RUU PPSK terkait pengaturan usaha simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam dalam RDP Komisi 11 tanggal 30 November 2022 disusun berdasarkan masukan dan aspirasi yang dihimpun dari Gerakan Koperasi Indonesia. Kami mulai dengan pendekatan historis bahwa usaha simpan pinjam adalah sebuah perwujudan dari cita-cita, maka fakta historisnya ide ini di Purwokerto berangkat dari sebuah cita-cita bersama para pegawai yang terjerat rentenir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama. Melalui kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama, lahirlah usaha simpan pinjam sebagai pionir atau embrio lahirnya koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Yang kedua adalah pendekatan sosiologis. Usaha simpan pinjam koperasi adalah perwujudan kumpulan orang yang senasib dan sepenanggungan menghimpun kekuatan bersama melalui simpanan yang dihimpun bersama, dikelola bersama, dan dipakai bersama untuk gerakan saling menolong di sektor keuangan sebagai penghayatan dan pengamalan nilai solidaritas dari oleh untuk anggota. Prakteknya adalah usaha simpan pinjam koperasi menghimpun permodalan dari anggotanya dalam bentuk simpanan bersama dan kemudian terkumpul dari simpanan yang dihimpun digunakan untuk menolong anggota yang mengalami kesulitan keuangan dalam kehidupannya atau dalam nilainya atau prinsipnya self-help, mutual help. Kemudian yang ketiga, pendekatan antropologis. Usaha simpan pinjam koperasi adalah perwujudan dari budaya saling menolong atau gotong royong yang itu merupakan budaya kita sendiri. Fakta empiriknya di semua kita
ada yang namanya modal sosial yang telah ada dan berkembang sebagai kekayaan budaya bangsa. Berbekal modal sosial inilah diwujudkan usaha simpan pinjam koperasi, di mana sesama anggota mengumpulkan dan mengelola simpanan yang dihimpun bersama-sama secara demokratis dan menggunakan simpanan yang terhimpun untuk modal gerakan saling tolong-menolong. Yang keempat, pendekatan prinsip dan nilai koperasi. I1, usaha simpan pinjam koperasi didirikan oleh kumpulan orang, dikelola secara demokratis bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan anggota. Usaha simpan pinjam koperasi adalah wadah usaha bersama yang tidak berbasis modal atau capital base, melainkan merupakan kumpulan orang yang berhimpun, member base. I3, usaha simpan pinjam koperasi adalah usaha unik dan tertutup, hanya bertransaksi dengan anggota yang berhimpun, tidak melakukan transaksi dengan bukan anggota. 4, usaha simpan pinjam koperasi adalah wadah edukasi dalam rangka tata kelola keuangan, tidak semata-mata wadah bisnis untuk mengembangkan modal. 5I, usaha simpan pinjam dan berkembang seiring dengan bertambahnya anggota koperasi yang terhimpun. Usaha simpan pinjam dibangun atas dasar kumpulan orang member base. 5. Pendekatan kebijakan pembinaan pemberdayaan koperasi. A. Kebijakan pembinaan pemberdayaan koperasi berikut tahapan ofisialisasi, D. Ofisialisasi, dan terakhir kemandirian serta otonomi. I1, tahap ofisialisasi di mana pada saat koperasi belum mampu mandiri perlu dibantu pemerintah. I2, tahap D, ofisialisasi di mana ketika koperasi sudah mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha dan organisasinya dibutuhkan pendampingan. Yang ketiga, tahap kemandirian dan otonomi membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk terciptanya situasi dan kondisi iklim yang mendukung dan berpihak kepada usaha mandiri dan otonom yang dilakukan koperasi sebagai wadah usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Contoh koperasi saya sendiri, koperasi sebelah kiri saya PMI, koperasi Ibu Rambe, BMT, dan teman-teman yang hadir di sini semua. Kemudian yang keenam, pendekatan fakta terjadinya kasus koperasi gagal bayar. Kasus koperasi gagal bayar bukanlah potret dari usaha simpan pinjam koperasi yang berjati diri koperasi. Di dalam jati diri koperasi itu ada definisi, nilai, dan prinsip-prinsip. Ada 7 prinsip koperasi. Lalu nilai-nilainya di sana ada kejujuran, kemudian solidaritas, persaudaraan, demokrasi, dan sebagainya. B. Tata kelola koperasi gagal bayar adalah tata kelola usaha simpan pinjam koperasi yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Karena mereka menghimpun dana tidak saja dari anggota, tapi juga dari masyarakat, kemudian tidak selalu mengeluarkannya untuk kepentingan anggota. Dan mereka tidak menggunakan jati diri koperasi. Kemudian kami perlu menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Hans Munker bahwa jati diri koperasi ini berasal dari jati diri anggota. Anggota adalah pemilik dan pengguna. Sehingga ketika koperasi ini para anggota menyetorkan modal untuk dihimpun, maka anggota ini juga harus menggunakan keuangan koperasi ini. Ini sebagai penjelasan terhadap jati diri koperasi. Sehingga titik tekannya adalah anggota ini pemilik dan pengguna. Karena dia pemilik dan pengguna, maka dia ini menyetorkan modal tapi juga harus ikut menggunakan dalam bentuk apa? Meminjam. Koperasi-koperasi yang gagal bayar ini mengumpulkan banyak uang masyarakat, tidak selalu dipinjamkan kepada anggota. Kenapa? Karena mereka memang tidak berada dalam koridor jati diri koperasi. Inilah yang kemudian kami paham bahwa memicu Bapak Ibu sekalian dan pemerintah untuk menertibkan koperasi. Kemudian yang C, kasus koperasi gagal bayar bukanlah sebuah alasan pembenaran dipindahkannya pembinaan, pengawasan, dan perizinan usaha simpan pinjam koperasi dialihkan kepada otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh, pendekatan empirik praktek kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Usaha simpan pinjam dilakukan koperasi baik dalam bentuk tunggal yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam maupun sebagai salah satu bagian atau unit usaha koperasi yang dikenal dengan unit simpan pinjam.
termasuk yang ada di koperasi saya. Koperasi saya koperasi konsumen, tapi ada unit simpan pinjamnya yang membiayai untuk kepentingan berbelanjanya kebutuhan anggota dari unit simpan pinjam sendiri. Jadi kami tidak pinjam ke bank. Kemudian yang B, usaha simpan pinjam koperasi dari sisi kaidah atau regulasi tidak melakukan transaksi dengan pihak luar anggota, baik dalam menghimpun permodalan maupun dalam rangka melakukan pelayanan terhadap kebutuhan keuangan anggota. C. Usaha simpan pinjam koperasi bukan unit usaha dari entitas yang mendasarkan pada persekutuan modal atau capital base, tetapi usaha bersama yang berdasarkan diri kepada potensi yang memiliki kumpulan orang atau member base sebagai perwujudan gerakan saling tolong-menolong untuk memecahkan masalah di sektor keuangan secara bersama-sama. D. Pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota tidak diarahkan hanya untuk modal kerja atau usaha untuk kegiatan produktif atau ekonomis, tetapi untuk kebutuhan non-ekonomis, contoh untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan. Kalau di sini ada bedah rumah, di tempat saya ada untuk bekerja sama untuk klinik-klinik swasta. Kami berikan kesempatan anggota periksa ke sana dan nanti klaim ke koperasi. Sampai kepada gotong royong untuk mereka yang meninggal disantuni, dan utangnya pun kami gotong royong untuk lunas. Jadi yang meninggal ini tidak kemudian bingung nyaur utang ahli warisnya. Ini prakteknya terjadi seperti ini, tapi bentuknya gotong royong. Sehingga kegiatan ini merupakan ciri khas jati diri koperasi yang melayani kebutuhan anggota tidak hanya di sektor ekonomis tapi juga di sektor sosiologis atau budaya, nilai dan prinsip koperasi. Nyun sewu lagi, sekali lagi, di tempat teman-teman juga banyak. Di tempat saya ada hadrah, ada ekumene, ada pengajian, ada reok, ada ludruk, ada wayang, ada singing and dancing, dan itu dikerjakan bersama-sama setiap bulan. Di setiap bulan ada seperti itu. Nanti Bapak sama Ibu kalau pingin perso mirsani, monggo tindak ke Malang. Kalau yang ini sudah kira-kira ada 400 rumah, membedah 400 rumah dari dana urunan anggota juga, bukan dari mana-mana. 400. Di tempatnya Mas Andi itu nyantuni yatim piatu yang nggak karu-karuan. Di tempat teman-teman Siu juga seperti itu, yang semuanya itu berasal dari anggota sendiri. Sumber permodalan dan sumber pembiayaan usaha simpanan pinjam koperasi bersumber dari I1, sumber utama dari simpan anggota dalam berbagai varian simpanannya. I2, sumber pendamping dari pinjaman intern anggota sesama koperasi atau lembaga keuangan bank dan lembaga jasa keuangan non-bank. Jadi kami di antara kami sesama koperasi saling pinjam meminjam. Kami meminjamkan ke koperasi Karep di Bojonegoro karena mereka kurang modal. Koperasi saya. Kemudian meminjamkan lagi di koperasi di Pemalang, namanya koperasi gula merah Bismillah, untuk koperasi Bismillah di Pemalang, Pak. Iya, di Pemalang, Jawa Tengah, di sebuah desa. Untuk apa? Mengungkit kembali gerakan untuk mereka membuat gula merah. Nanti Bapak Ibu kalau bisa ngikuti Nyun Sewu, YouTube saya ada di situ. Sri Untari Bisoro, silahkan dibuka nanti, ada di situ. Dalam pengembangan sumber permodalan dan sumber pembiayaan tidak ada praktek untuk masuk dalam pasar modal atau menjual surat hutang kecuali dalam sektor usaha real koperasi. Kami membangun gedung senilai 12 miliar, membeli tanah, membangun gedung seisinya 12 miliar itu hanya gotong royong anggota. Gedungnya 3 lantai. Di Malang, ini juga begitu. Ini sudah malah sentra, udah luar biasa banget. Itu semuanya dari anggota. Dan teman-teman Kopdi di tengah hutan Kalimantan Barat itu berdiri gedung megah. Di tengah hutan NTT berdiri gedung megah. F. Regulasi atau dasar peraturan perundangan yang dipakai sebagai dasar tata kelola koperasi usaha simpan pinjam bersumber dari peraturan yang diterbitkan oleh otoritas perkoperasian. Catatan 1, pendekatan empirik usaha simpan pinjam koperasi usaha sektor keuangan tidak dapat dicampur adukkan dengan pendekatan usaha sektor real atau koperasi. 2, sesuai nilai dan prinsip USP dan KSP dalam rangka pengembangan tidak diarahkan menjadi perbankan atau lembaga keuangan non-bank karena bertentangan dengan kaidah dan jati diri koperasi. Maksudnya, biarkanlah kami kalau besar ya tetap jadi koperasi, bukan jadi bank.
Karena di tengah-tengah Kalimantan Barat itu ada koperasi kredit besar dengan triliunan rupiah. Di sebelah kiri saya ini juga sudah tembus triliun rupiah. Mengakomodir 350.000 manusia di Sebanten, di Tangerang. Ini fakta empirik yang terjadi. Kami 10.000 orang perempuan di Malang Raya yang semuanya itu juga menjadi anggota koperasi wanita dengan model tanggung renteng. Kedelapan Romawi, pendekatan hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan. A. Hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan bank dan non-bank adalah hubungan kerjasama dalam perkuatan permodalan, garing pembiayaan untuk memperkuat kemampuan bersama dalam rangka saling menolong dalam bentuk pinjam-meminjam. Fakta empiriknya, ketika kebutuhan pendanaan untuk melayani kebutuhan sesama anggota tidak cukup, maka dilakukan perkuatan sumber permodalan atau sumber pembiayaan dengan meminjam kepada lembaga di luar koperasi seperti lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan non-bank, salah satunya LPDB yang disiapkan oleh Kemenkop berupa BLUT. Kami sudah pernah dipinjami LPDB 16 miliar dan kembali dengan sangat baik 5 tahun yang lalu. Dan setelah itu kami tidak pinjam lagi karena kami sudah kuat, tidak perlu supporting dari luar dulu, cukup dari dalam. B. Hubungan kerjasama antara usaha simpan pinjam koperasi, garing koperasi simpan pinjam dengan lembaga keuangan non-bank tidak dalam rangka pengembangan usaha di luar kegiatan simpan pinjam atau pengembangan usaha bisnis kepada bukan anggota. C. Hubungan kerjasama perkuatan sumber permodalan atau pembiayaan antar usaha simpan pinjam koperasi atau koperasi simpan pinjam dengan lembaga keuangan tidak dapat disamakan dengan hubungan bisnis pada usaha sektor usaha real koperasi dengan lembaga jasa keuangan di luar koperasi. 9 Romawi, pendekatan dari sisi regulasi. A. Perlu dijaga agar kehadiran RUU PPSK yang mengatur usaha simpan pinjam oleh koperasi tidak membuat tumpang tindih atau disharmonisasi dengan regulasi perkoperasian. B. Fakta I1 terkait RUU PPSK dengan Undang-Undang 21/2011 Ciptaker, Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian, Undang-Undang 11 2021 sama PP 7 2011 tentang turunan dari Ciptaker. Nomor 1 pasal 6 Undang-Undang 21 2011 tentang OJK tidak mengatur tugas OJK untuk mengatur dan mengawasi usaha sektor keuangan koperasi. 2. Pengaturan OJK ikut serta dalam mengatur dan mengawasi usaha simpan pinjam koperasi bertentangan dengan tugas OJK. 3. Stop, interupsi. Ini tolong dong, saya dari tadi nunjuk. Terima kasih udah. Baik. 3. Tugas pokok OJK mengatur dan mengawasi industri atau lembaga jasa keuangan yang bertransaksi dengan masyarakat. Sedangkan usaha simpan pinjam tidak melakukan transaksi dengan masyarakat. 4. Undang-Undang 2592 tentang perkoperasian, PP 995, Undang-Undang 11 2020 tentang usaha cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya PP 7 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi UMKM mengatur bahwa usaha simpan pinjam koperasi tidak diizinkan melayani bukan anggota dan dalam pembinaan serta pengawasan Menteri Koperasi. Izin Bapak Ibu pimpinan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM di pasal 5 dan 8 itu tertera ada tentang bagaimana LKM berbentuk koperasi. Inilah yang sebenarnya menjadikan confuse dan kami mohon ini nanti dikeluarkan dari kata koperasinya, dikeluarkan dari LKM. Sehingga LKM ya biarkan berbentuk LKM, jangan berbentuk koperasi. Karena kalau LKM berbentuk koperasi, nanti confuse lagi, dia akan mengambil dana masyarakat, dimasukkan dalam LKM, lalu kemudian mereka mengatasnamakan koperasi, dan ketika jatuh yang jelek koperasi. I2, perubahan pasal 44 Undang-Undang 25 tahun 92 dalam draft RUU PPSK dikembangkan menjadi 24 pasal baru. Bertentangan atau disharmonisasi dengan draft RUU Perkoperasian tentang usaha simpan pinjam koperasi. 1. Draft RUU PPSK pasal 192 mengatur keterlibatan OJK dalam usaha simpan
Pinjam koperasi memposisikan, menginterpretasikan bahwa usaha simpan pinjam koperasi adalah usaha sektor keuangan koperasi yang bertransaksi dengan masyarakat, notabene menjadi tugas OJK untuk mengawasi dan mengatur. Pasal 192 draft RUU PPSK pelaksanaannya diatur oleh peraturan OJK dan seterusnya. Di situ semuanya ada. Saya langsung kemudian ke C. Perubahan pasal 44 Undang-Undang 2592 menjadi 24 pasal baru dalam RUU PPSK menimbulkan disharmonisasi dengan ketentuan dalam PP 7 tahun 2021 yang baru saja dibuat oleh Kementerian Koperasi atas turunan Undang-Undang Ciptaker. I1 draft RUU PPSK pasal 44A mengatur bahwa kegiatan USP hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam, sebuah lembaga. I2 PP 7 2021 mengatur bahwa usaha koperasi dapat tunggal usaha dan serba usaha, sehingga USP dapat dilakukan tidak hanya secara kelembagaan tunggal usaha, tetapi dapat menjadi bagian dari usaha lain dalam koperasi serba usaha. Contoh koperasi kami Kopmen ada usaha unit simpan pinjamnya, namanya Kopmen Setiabudi Wanita, tapi ada unit simpan pinjamnya. I3 dan teman-teman yang lain. Pengaturan pasal 44 Undang-Undang 2592 menjadi 24 pasal dalam RUU PPSK disharmonisasi dengan PP 721 sebagai peraturan turunan Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja. D. Pasal 194 RUU PPSK menimbulkan kondisi disharmonisasi dengan ketentuan pasal 12 PP 7 tahun 2021. I1, transaksi pelayanan adalah transaksi antara koperasi dengan anggota sebagai pemiliknya. Sedangkan transaksi bisnis adalah transaksi koperasi dengan bukan anggota. I2, pasal 12, huruf 2 PP 721 melarang transaksi bisnis koperasi di sektor keuangan. Usaha simpan pinjam koperasi dilarang melakukan transaksi dengan bukan anggota. I3, pasal 194 yang mengatur lembaga keuangan mikro sebagai lembaga jasa keuangan yang melayani masyarakat boleh berbadan hukum koperasi atau dimiliki koperasi akan menciptakan kondisi disharmonisasi dengan ketentuan tentang usaha sektor keuangan koperasi sebagaimana diatur dalam PP 7 tahun 2021 tadi yang kami jelaskan. 10 Romawi. Pendekatan pengawasan USP koperasi dan koperasi simpan pinjam. A. Usaha simpan pinjam adalah transaksi internal koperasi, di mana sebagai badan hukum otonom dan mandiri mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri, self-regulate. B. Usaha simpan pinjam koperasi atau koperasi simpan pinjam adalah wujud usaha sektor keuangan yang unik dan khas yang tidak dapat disamakan dengan usaha sektor keuangan oleh lembaga perbankan atau lembaga jasa keuangan non-bank. Pengawasan terhadap pelaksanaan USP koperasi atau KSP yang menyimpang dari praktek usaha simpan pinjam sesuai prinsip dan nilai koperasi dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga gerakan koperasi yang ketentuannya diatur dalam regulasi perkoperasian atau undang-undang perkoperasian. D. Pengawasan terhadap praktek usaha simpan pinjam koperasi atau koperasi simpan pinjam menjadi salah satu substansi yang perlu diatur dalam draft RUU perkoperasian, tidak diatur dalam draft RUU ini. 11 Romawi, lembaga penjaminan simpanan dalam usaha simpan pinjam koperasi. A. Penjaminan simpanan anggota adalah upaya untuk menjaga keselamatan simpanan anggota koperasi dalam usaha simpan pinjam koperasi atau koperasi simpan pinjam pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban koperasi sendiri, tidak terkait dengan campur tangan pihak eksternal koperasi. B. Sebagai dasar hukum penjaminan simpanan anggota dalam usaha simpan pinjam koperasi yang pada hakikatnya adalah hak koperasi mengatur dirinya sendiri, perlu diberikan dasar pengaturan dalam regulasi dan undang-undang perkoperasian, tidak pada RUU PPSK. Kesimpulan. 1. Pengaturan OJK
ikut campur tangan dalam tata kelola usaha sektor keuangan koperasi pada usaha simpan pinjam koperasi sebagai transaksi pelayanan sebagaimana diatur dalam RUPSK tidak tepat dan mohon untuk dicabut. 2. Pengaturan keterlibatan OJK dalam tata kelola usaha simpan pinjam koperasi tidak tepat dan rentan menimbulkan pertentangan atau disharmonisasi regulasi di sektor usaha keuangan koperasi serta merusak prinsip dan nilai usaha simpan pinjam koperasi. 3. Pengaturan usaha simpan pinjam koperasi menjadi domain pemerintah, Kementerian Koperasi UKM dan tidak menjadi domain OJK. Nanti di Kementerian Koperasi juga harus diberikan struktur kelembagaan yang cukup Bapak dari Kemenkop agar bisa mengawasi koperasi yang sekarang sama sekali nggak cukup memang untuk bisa mengawasi. Jadi harus ditambahkan lagi di dalam struktur kelembagaannya. Yang keempat, pemberian ruang usaha sektor keuangan koperasi dalam lembaga keuangan mikro yang kami sebut LKM di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dengan pemberian bentuk badan hukum koperasi atau pemberian ruang bagi koperasi dapat memiliki lembaga keuangan mikro tidak sesuai dengan nilai dan prinsip usaha sektor keuangan koperasi yang dilembagakan sebagai usaha simpan pinjam koperasi atau koperasi simpan pinjam dan rentan menimbulkan kontroversi. Karena itu pasal yang mengatur peran koperasi dalam lembaga keuangan mikro sebagai lembaga jasa keuangan yang melayani masyarakat perlu dicabut. Jadi di dalam RUPPSK ini kami sudah menemukan di bab berikutnya yaitu di LKM, di situ ada pasal 5 dan 8 masih berbunyi bahwa bisa dimiliki koperasi. Mohon itu tidak lagi ada, kami ingin koperasi ya koperasi, LKM ya LKM, kemudian perbankan ya perbankan. Sehingga kalau sekarang masih ada praktek di mana LKM dimiliki koperasi, nanti mohon di dalam RUU perkoperasian dibuatkan masa transisi. Mau milih jenis kelamin apa? Jenis kelamin koperasi apa jenis kelamin PT? Wis itu supaya tegas sehingga Kemenkop tidak bingung. Pengawasannya tidak bingung, OJK-nya juga nggak kemudian bingung. Kebingungan ini karena kita tidak tegas di dalam pengaturannya. Sehingga kalau ini semuanya sudah ditegaskan kembali, nanti Bapak Ibu sekalian di dalam Komisi 11 mengatur yang di luar koperasi, yang koperasi biar diatur sama Kemenkop, dan Kemenkop kemudian harus membuat lembaga pengaturan itu jelas tegas bersumber pada jati diri koperasi. Sumbernya itu, tidak ada yang lain. Seluruhnya di breakdown melalui itu, definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Nah, sumber dari jati diri koperasi itu adalah jati diri anggota. Ini saya ingin sampaikan pada teman-teman Kemenkop supaya bisa didengarkan dengan sangat baik, karena juga sedang menyusun RUU perkoperasian, mohon menjadi sesuatu yang betul-betul didengarkan, karena itu tadi di depan baju itu untuk kami. Pemerintah kami mohon untuk melakukan fasilitasi, tetapi kemudian jangan membuat aturan yang membuat kami bingung. Yang sudah besar-besar ini di sini nih kami semuanya sudah besar, sudah otonomi, sudahlah itu semuanya biarkan berkembang untuk bisa membuat kontribusi PDB nasional dan bisa berbicara di tataran internasional bahwa Indonesia koperasi udah bagus-bagus mana, Kospin Jasa, kalau yang syariah mana, Sidokiri, BMI, kalau yang tanggung renteng mana, koperasi-koperasi wanita yang ada, kemudian BMT, kalau yang real mana, ada yang teman-teman koperasi Astra, ada yang kemudian di mana lagi nih sampai CU, teman-teman CU itu luar biasa di dalam menghayati nilai-nilai koperasi. Karena mohon izin, kami itu sebelum anggota itu masuk kami didik dulu 2 kali. Pendidikan anggota, sebelum dapat pendidikan tidak boleh pinjem. Kenapa itu dilakukan? Supaya mereka tahu bahwa mereka punya standing sebagai anggota itu owner. Dan sebagai anggota dia adalah user. Karena dia owner dan user sekaligus, maka dia harus memahami ketika koperasinya jatuh, dia harus datang untuk menyelamatkan koperasinya. Bukan kemudian lari.
Yang lari-lari itu karena itu tadi yang sudah kami sebut tidak menggunakan jati diri koperasi. Kami pernah jatuh Bapak pimpinan, 23 tahun kami merecovery, dipinjami pemerintah kami kembalikan lunas. Dengan apa? Dengan gotong royong. 1 miliar pinjamannya zaman tahun dulu, kami selesaikan tahun 2005 dengan cara gotong royong 10.000 rupiah per orang menyelesaikan hutang pemerintah yang diberikan pada kami waktu jatuh, dan itu terjadi pada kami. Mudah-mudahan teman kami tidak ada yang seperti kami, tapi pengalaman kami jatuh itu kami menyelesaikan sendiri Pak Fajar dan teman-teman Kemenkop, bergotong royong sesuai dengan jati diri koperasi. Oleh karena itulah kami bisa menyelesaikan apa-apa yang ada, tapi beri kami ruang untuk menjadi besar. Berikan kami kesempatan untuk menjadi soko guru ekonomi bangsa seperti perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 dan penjelasannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Nanti teman-teman kami akan melengkapi prinsip bahwa kami tidak akan menambah beban Komisi 11 sehingga OJK tidak usah mengatur kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Merdeka.